bersamaku, takkan kekuranganku. Gembala yang baik, ia membaringkanku di padang rumput hijau, bimbingku ke air tenang. Gembala yang baik, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Selamat pagi jemaat yang dipelihara bagai biji mata Tuhan. Shalom Aleihim. Kita bersama dihantarkan Tuhan hingga hari ini di minggu pertama bulan Agustus. Kita dapat beribadah. Semuanya itu berkat kemurahan Tuhan. Tuhan menghiasi hari-hari hidup kita dengan kemurahannya. Dia rancangkan masa depan yang penuh pengharapan. Karena itu bersama kita memuji Dia. Kau hiasi kehidupanku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku
kami bisa ada sampai pada bulan Agustus ini di minggu pertama. Kami sungguh bersyukur kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Katakan bersama, suci, suci, suci. Fotum dan salam. Jemaat, mari kita berdoa. Pertolongan kita ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus menyertai engkau. Jemaat yang dikasihi Tuhan, nats pembimbing kita hari ini terambil dari surat Roma pasal 12 ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Bersama dengan semua orang percaya di segala abad dan tempat, mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli dan masing-masing kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, dan menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, kini tiba saatnya kita untuk menaikkan syukur dan permohonan kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur atas pemeliharaan Tuhan bagi kami, untuk roda pemerintahan yang masih tetap berjalan hingga saat ini, untuk setiap usaha yang masih terus berjalan, untuk para medis, aparat keamanan, tenaga pendidik yang masih dapat menjalankan tugas mereka dengan baik, untuk setiap pasien
pasien COVID-19 yang telah sembuh, untuk setiap keluarga dan individu yang masih terus menjalankan kehidupan mereka dengan baik. Bapa, kami berdoa bagi perekonomian bangsa ini pada masa adaptasi keadaan yang baru ini. Kiranya Tuhan menolong para pelaku perekonomian agar dapat saling bersinergi dengan baik, sehingga kesulitan ekonomi yang sedang dialami bangsa Indonesia saat ini dapat diatasi dan bisa menolong roda perekonomian bangsa ini kembali bangkit. Karuniakanlah hikmat bagi para pemerintah kami, agar setiap kebijakan yang dibuat tetap mengedepankan kepentingan masyarakat. Kami juga berdoa bagi setiap orang tua yang melakukan pembelajaran secara daring, baik untuk membekali diri mereka sendiri maupun untuk menolong anak-anak mereka. Kiranya Tuhan memberikan hikmat dan kemampuan dalam menggunakan sarana-sarana digital untuk pembelajaran dan mencukupkan segala kebutuhan mereka. Kami juga berdoa bagi sekolah-sekolah yang harus beradaptasi dengan kondisi new normal ini, khususnya dalam menyediakan sistem pendidikan yang baru bagi para murid. Kiranya Tuhan menolong para guru agar lebih siap dan mampu beradaptasi dengan fase yang baru ini. Kiranya Tuhan menganugerahkan kreativitas, inovasi, dan hati yang senantiasa melayani para murid dengan ketulusan dan penuh dedikasi. Juga menganugerahkan kesehatan dan kekuatan bagi mereka. Bapa, kami berdoa bagi seluruh gereja Tuhan di Indonesia, kiranya tetap menjadi berkat di tengah situasi sulit ini, dengan mentaati setiap protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah ketika kami harus beribadah dan berinteraksi secara langsung. Tolonglah setiap orang percaya agar dapat tetap produktif di tengah masa krisis ini, dengan menggunakan seluruh waktu, talenta, energi untuk memuliakan Tuhan dan juga untuk kebaikan sesama. Walaupun kami semua harus melewati kesulitan pada saat ini. Kami juga berdoa bagi para misionaris di seluruh dunia, khususnya para misionaris gereja Misi Injili Indonesia. Kiranya Tuhan terus meneguhkan iman mereka. Tuhan kiranya terus memelihara mereka, mencukupi segala kebutuhan yang mereka perlukan. Bahkan ketika mereka harus beradaptasi dengan situasi yang sulit, di tengah-tengah lingkungan yang asing bagi mereka, kiranya Tuhan menolong iman setiap orang yang telah dilayani, supaya bisa terus bertumbuh di dalam Tuhan. Kiranya Tuhan juga memelihara dan melindungi setiap keluarga mereka. Kami menaikkan segala doa dan juga ucapan syukur kami di hadapan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Bila kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bersama kita bermazmur bagi nama Tuhan dalam Mazmur 17 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Mazmur 17 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Diburu dengan tak bersalah, doa Daud. Dengarkanlah Tuhan perkara yang benar, perhatikanlah seruanku, berilah telinga akan doaku dari bibir yang tidak menipu. Daripadamulah kiranya datang penghakiman, matamu kiranya melihat apa yang benar. Bila Engkau menguji hatiku, memeriksanya pada waktu malam, dan menyelidiki aku, maka Engkau tidak akan menemui sesuatu kejahatan. Mulutku tidak terlanjur tentang perbuatan manusia sesuai dengan firman yang Engkau ucapkan. Aku telah menjaga diriku terhadap jalan orang-orang yang melakukan kekerasan. Langkahku tetap mengikuti jejak-Mu, kakiku tidak goyang. Aku berseru kepadamu karena Engkau menjawab aku, ya Allah. Sendengkanlah telingamu kepadaku
dengarkanlah perkataanku. Tunjukkanlah kasih setiamu yang ajaib, ya Engkau yang menyelamatkan orang-orang yang berlindung pada tangan kananmu terhadap pemberontak. Amin. Terpujilah Tuhan yang telah memberkati kita semua. Jemaat yang dikasihi Tuhan, perubahan hidup setiap orang percaya dapat terlihat ketika hidupnya penuh dengan ucapan syukur. Karena apa? Karena dia sudah mengecap dan melihat kebaikan Tuhan yang menyelamatkan hidupnya. Mari bersama kita kidungkan puji-pujian kita kepada Tuhan dengan berkata, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Amin. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah
Salib Kristus adalah titik balik kehidupan manusia. Karena salib Kristuslah hidup orang percaya diubahkan. Karena salib itu kita hidup. Karena salib itu kita menang. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita mengangkat hati kita untuk menyembah Tuhan. Karena Dia menyatakan kasih-Nya di atas kayu salib, menderita untuk kita semua. Dan pada hari ketiga Dia bangkit, memberikan kemenangan buat setiap orang yang percaya padanya. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Kami menyembah-Mu, Engkau layak terima puji. Hanya Kau satu-satunya Allah kami yang ajaib, Allah kami yang hebat. Tuhan berkuasa, Tuhan Allah yang agung dan mulia. Haleluya. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, firman Tuhan akan memberkati hidup kita. Dan biarlah kita bersama mengatakan dari kedalaman hati kita, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus. Haleluya. Selidiki aku, lihat hatiku, apa
sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kita berdoa. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur atas kesempatan indah yang Tuhan berikan bagi kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon Tuhan yang mengajar kami, ketika kami membaca, kami menemukan kebenaran-kebenaran Tuhan dan dapat memenuhi kebutuhan jiwa dan rohani kami. Hati kami siap ya Tuhan, berfirmanlah. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saya mengajak kita bersama-sama masuk ke dunia perwayangan. Di sana kita akan bertemu dengan tokoh-tokoh yang hebat. Ada Gatot Kaca, ada Arjuna, ada Bima, ada Anoman, dan Kresna. Kresna adalah tokoh yang disebut memiliki kemampuan yang luar biasa untuk berubah dari sosoknya yang normal menjadi seorang raksasa atau superhero. Perubahan itu disebut Tiwikrama. Tiwikrama dilakukan apabila tokoh yang tadinya sabar, adil dan bijaksana itu menjadi marah dan murka, sehingga dia berubah menjadi raksasa yang besar dan menakutkan dan ditakuti oleh para musuh-musuhnya. Itulah yang terjadi di dalam dunia perwayangan. Tiwikrama, perubahan dari sosok yang normal menjadi raksasa atau superhero yang disebabkan oleh karena telah kehilangan kesabaran, menjadi murka, menjadi marah. Kemudian saya mengajak kita lagi untuk pergi ke dunia hewan, dalam hal ini dunia serangga. Di sana kita akan menemukan istilah metamorfosis atau perubahan atau transformasi. Apa itu metamorfosis? Metamorfosis adalah perkembangan biologi yang melibatkan perubahan penampilan fisik setelah kelahiran atau menetas. Seperti kupu-kupu yang dimulai dari telur, ulat, kepompong, dan kemudian menjadi kupu-kupu. Tiwikrama juga menjelaskan tentang
transformasi atau perubahan. Metamorfosis juga sinonim dengan perubahan. Tema kita hari ini ialah transformasi hidup mendatangkan berkat Allah. Berdasarkan tema dan bacaan firman Tuhan hari ini, saya mengajak kita lagi untuk menyusuri sungai kehidupan tokoh yang muncul di dalam bacaan kita hari ini, yaitu Yakub. Jika kita mendengar nama Yakub, apakah yang pertama muncul di dalam pemikiran kita? Sebagian besar dari kita memiliki kesan tertentu tentang Yakub ini. Ketika kita mendengar nama Yakub, yang muncul dalam pikiran kita adalah seorang penipu. Hal itu memang demikian, karena sesuai dengan riwayat kehidupannya, ketika dia bersama-sama dengan ibunya menipu sang kakak, yaitu Esau. Tema dan renungan kita hari ini berisikan sebahagian kecil kehidupan Yakub ketika Tuhan menyuruhnya untuk kembali dari rumah Laban menuju rumah keluarganya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam bacaan ini juga kita akan menemukan ada hal-hal positif yang muncul dari kehidupan Yakub. Yang tadinya kita memikirkan bahwa dia adalah seorang penipu, tetapi di dalam perjalanan, di dalam bacaan kita hari ini, perjalanan hidupnya memperlihatkan ada hal-hal positif yang dapat menjadi bagian penting menjadi renungan kita. Dan hal-hal positif itu juga sekaligus dapat menunjukkan inilah perubahan-perubahan yang terjadi atau transformasi yang terjadi di dalam kehidupan Yakub. Yang pertama, mari kita melihat bahwa Yakub adalah seorang yang ingin untuk berdamai. Kemudian yang kedua, Yakub adalah seorang yang gigih, yang kuat bergumul dengan Allah untuk memperoleh berkat-berkat rohani di dalam hidupnya. Mari kita lihat yang pertama, Yakub adalah seorang yang ingin untuk berdamai. Kita semua tahu tentang kisah yang terjadi di dalam kehidupan Yakub atau keluarga Yakub, bahwa dia hendak dibunuh oleh kakaknya, dan itu disebabkan oleh karena tindakan dia untuk mendapat atau memperoleh hak kesulungan dengan cara yang jahat. Oleh karena itu dia melarikan diri ke rumah Laban. Di sana dia tinggal sekian tahun, ada kurang lebih 20 tahun. Kemudian Tuhan juga memanggil Yakub, Yakub, kembalilah ke rumah saudaramu dan keluargamu. Yakub taat untuk meninggalkan rumah Laban. Selama dia berada di sana, dia telah memperoleh banyak harta, dia telah memiliki istri dan juga anak-anak. Lalu kemudian dia mentaati perintah Tuhan untuk kembali ke sanak saudaranya. Yakub mentaati firman Tuhan. Namun di dalam mentaati firman Tuhan untuk kembali ke rumah keluarganya, ia mengalami kendala psikologis yang cukup berat. Dia kembali ke rumahnya, dia harus berhadapan dengan kakaknya Esau yang telah memiliki rencana untuk membunuh dia. Ini adalah hambatan yang dialami oleh Yakub. Dia taat kepada firman Tuhan untuk kembali, tetapi pada saat yang sama dia harus mengalami hambatan dalam dirinya. Dia juga harus mengalami tantangan bagaimana berhadapan dengan kakaknya yang hendak membunuh dia. Oleh karena itu, Yakub mengatur strategi untuk dapat menyelesaikan masalah ini. Yakub berpikir untuk memecahkan persoalan ini. Oleh karena itu dia melakukan beberapa hal. Yang pertama, ia mengutus utusannya untuk memberitahukan kepada Esau. Ia berpesan kepada utusannya, pergilah dan sampaikan kepada tuanku Esau bahwa hambamu ini akan kembali. Saya kembali bukan sebagai seorang yang tidak punya apa-apa, tetapi sebagai seorang yang telah memiliki harta yang banyak. Para utusan pergi menyampaikan hal itu, dan kemudian mereka membawa kabar, dan ternyata kabar ini sangat menakutkan Yakub. Para utusan menyampaikan bahwa saat ini Esau sedang menyongsong Tuhan dengan 4
400 pasukan. Ketika Yakub mendengar hal itu, maka firman Tuhan berkata, sesaklah hati Yakub. Setelah Yakub mendengar hal itu, dia tertekan, dia sangat takut kalau ia akan dibunuh oleh kakak. Ini adalah sebuah pergumulan yang berat bagi Yakub. Mentaati firman Tuhan, mengikuti maksud Tuhan, tapi dalam realitasnya dia mengalami ketakutan. Ia harus berhadapan dengan kakak. Dari situ Yakub mulai menyusun strategi. Ia memisahkan harta. Ia mengambil 200 kambing betina dan 20 ekor jantan. Ia mengambil 200 ekor domba betina dan 20 ekor jantan. Kemudian juga untuk lembu, ia melakukan hal yang sama. Jumlah betina lebih banyak. Tentu ini adalah strategi bahwa dengan banyaknya binatang atau hewan betina maka memungkinkan untuk banyak melahirkan anak dan terus-menerus menjadi banyak. Yakub membagi pasukannya menjadi 2 kelompok dengan menjaga jarak, dan kemudian Yakub posisinya ada paling belakang. Ia berpesan pada pemimpin kelompok, apabila pertama engkau menjumpai tuanku Esau dan dia bertanya, siapakah kalian dan dari manakah, dan juga ini milik siapa kambing domba ini, maka engkau harus mengatakan, aku adalah utusan Yakub, dan kambing domba ini semua adalah persembahan untuk tuanku Esau. Yakub menyusun strategi dengan harapan bahwa dengan memberikan persembahan itu, dia mendapat belas kasihan dari kakaknya. Di dalam ayat yang ke-16 dan 17 di situ diperlihatkan Yakub mengatakan, baiknya aku mendamaikan hatinya dengan persembahan yang diantarkan terlebih dahulu. Kemudian barulah aku melihat mukanya. Mungkin ia akan menerima aku dengan baik. Jadi jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, sepintas selalu kita melihat seolah-olah dia menggunakan harta ini untuk mengambil hati kakaknya. Setelah dia mengatur strategi ini, ia pun berdoa kepada Tuhan bahwa strategi saja tidak cukup. Rencana dan gagasan untuk menyelesaikan persoalan ini, untuk menghadapi kakaknya saja tidak cukup. Sebagai seorang yang percaya kepada Yahweh, firman Allah berkata bahwa Yakub datang dan berdoa kepada Tuhan. Isi doanya ialah, ya Tuhan, sekiranya Engkau berbelas kasihan kepadaku, lepaskanlah aku dari tangan kakakku ini. Doa ini memperlihatkan bahwa betapa takutnya Yakub. Doa ini sekaligus memperlihatkan betapa dia ngeri berjumpa dengan kakaknya. Jauh di dalam hatinya dia ingin berdamai dengan kakaknya. Kalimat yang ia katakan bahwa kiranya aku mendapat belas kasihan Tuhan, itulah pesan yang disampaikan oleh Yakub melalui utusannya. Katakanlah kepada tuanku Esau, kiranya aku dapat mendapat belas kasihan Tuhan. Jadi Yakub memiliki kerinduan untuk berdamai dengan kakaknya. Ia mentaati panggilan Tuhan. Dia taat kepada firman Tuhan untuk kembali ke rumah saudaranya. Tetapi dia mengalami kesulitan. Ada tantangan yang harus dia hadapi dan harus dia selesaikan. Yang dapat dilakukan oleh Yakub ialah menyusun strategi untuk menyelesaikan masalah ini. Itu baik, tapi dalam pandangan Yakub ini saja tidak cukup. Oleh karena itu dia berdoa kepada Tuhan. Di dalam doanya dia mohon agar Tuhan melepaskan dia dari tangan Esau. Bahkan di dalam doanya juga dia berseru kepada Tuhan. Ia mengakui akan kekurangannya, bahwa semua yang ia miliki, harta yang ia miliki saat ini adalah pemberian Tuhan. Ia berdoa kepada Tuhan bahwa dulu aku menyeberang sungai ini menuju rumah Laban, aku hanya memiliki tongkat.
Tetapi sekarang aku memiliki 2 pasukan. Itu menunjukkan bahwa Yakub sangat mengakui akan kedaulatan Tuhan dalam hidupnya. Yakub mengakui akan campur tangan Tuhan dalam hidupnya sehingga dia bisa memiliki banyak harta. Namun pada kenyataan dia bekerja keras. Tapi sebagai seorang yang percaya kepada Tuhan yang bekerja dalam kehidupannya, maka dia mengakui ia bekerja keras kepada Laban dan kemudian dia memiliki banyak harta. Tapi pada akhirnya dia berkata, itu adalah pemberian Tuhan. Saya merantau dengan tangan kosong, tetapi sekarang pulang membawa banyak harta. Saya pergi merantau tidak punya apa-apa, sekarang saya pulang ke negeri dengan membawa banyak harta. Dan ternyata itu adalah pemberian Tuhan. Saya pulang ke negeri bukan sebagai seorang yang miskin, tetapi saya pulang kembali ke kampung atau negeri dan sanak saudara dengan memiliki berkat dari Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yakub menjadi contoh orang yang selalu ingin melakukan rekonsiliasi, ingin menyelesaikan persoalan hatinya, ingin berdamai dengan kakaknya. Kiranya hal ini menjadi hal yang penting dalam renungan kita, sehingga kita dapat mengalami perubahan atau transformasi dalam kehidupan setiap hari. Kalau yang pertama, Yakub rindu untuk berdamai dengan kakaknya. Sekarang yang kedua, Yakub adalah orang yang gigih bergumul dengan Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam perjalanan kembali dari rumah Laban, dan Alkitab mengatakan setelah Yakub menyeberangkan istri, anak-anak, dan segala harta miliknya, maka firman Tuhan berkata dia mengambil waktu untuk menyendiri, memperlihatkan bahwa ia masih diliputi oleh ketakutan, ia masih diliputi oleh kecemasan dan kekhawatiran. Oleh sebab itu dia mengambil waktu menyendiri untuk berdoa kepada Tuhan. Dan firman Allah berkata bahwa pada malam itu dia bergumul dengan seseorang. Apakah itu malaikat Tuhan ataukah Allah sendiri secara supranatural? Firman Allah berkata Yakub bergumul dengan ia sampai fajar menyingsing. Dalam pergumulan itu Yakub memohon agar dia memperoleh berkat atau dia diberkati oleh orang itu. Kemudian ia bertanya, siapakah namamu? Maka Yakub berjawab, namaku Yakub. Dan orang tersebut berkata bahwa namamu tidak lagi Yakub, tetapi Israel. Jadi nama yang tadi disebut penipu sekarang berubah menjadi Israel, artinya bergumul dengan Allah. Dalam pengalaman rohani inilah maka Yakub mengalami perubahan. Dia mengalami Tuhan begitu rupa dan begitu kokoh dan kuat keinginannya, sampai di dalam pergumulan ini dikatakan orang yang bergumul dengan Yakub ini tidak mampu. Oleh karena itu dia memukul pangkal paha Yakub sehingga pincang. Pengalaman ini membuat Yakub disebut sebagai orang yang gigih untuk bergumul dengan Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, gigih dan bergumul dengan Tuhan adalah hal yang penting yang perlu kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Apalagi ketika kita mengalami ketakutan, mengalami kegentaran, mengalami kecemasan, mengalami pergumulan-pergumulan yang berat. Penting sekali untuk kita bergumul dengan sungguh-sungguh hati untuk memperoleh berkat rohani dalam hidup kita. Yakub bergumul dengan Tuhan bukan untuk mencari harta. Yakub bergumul dengan Tuhan bukan untuk memperoleh uang yang banyak. Yakub bergumul dengan Tuhan bukan untuk mencari harta duniawi, karena dia memang sudah memiliki harta itu. Oleh karena itu dia bergumul dengan Tuhan ialah agar dia memperoleh sesuatu kepastian dari Tuhan, agar dia mengalami pengalaman yang dalam bersama dengan
dengan Tuhan, dan ini dijawab oleh Tuhan. Sebelum orang itu pergi, firman Allah berkata, ia memberkati Yakub. Luar biasa contoh yang dilakukan oleh Yakub. Dengan usaha dan upayanya terus mendekatkan diri kepada Tuhan, dia pun juga mengalami transformasi. Dia mengalami perubahan yang luar biasa di dalam kehidupannya. Kisah perjalanan kembali Yakub dari rumah Laban ke rumah keluarganya ini berakhir dengan indah. Firman Tuhan berkata bahwa dia bertemu dengan Esau di perjalanan dan ada dialog. Esau bertanya, apa artinya semua ini? Artinya, mengapa engkau memberikan harta yang banyak ini, sementara aku sudah mempunyainya? Yakub berkata, inilah sebagai persembahan kepada Tuanku dan untuk memperoleh belas kasihan Tuhan. Firman Tuhan juga berkata, akhirnya mereka berdua kakak beradik ini yang tadi berpisah kurang lebih 20 tahun ini, yang cukup lama, yang memendamkan rasa dendam, yang satu dendam, yang satu takut, keduanya berpelukan dan bertangisan. Perdamaian terjadi, doa Yakub terjawab, strategi upaya yang ia lakukan untuk dapat mengambil hati sang kakak Esau ternyata itu didengar oleh Tuhan, dan akhirnya mereka berdua dapat berdamai. Jemaat yang dikasihi Tuhan, perubahan positif yang terjadi dalam kehidupan Yakub, strategi, rencana, gagasan, akal sehatnya yang dilakukan untuk mendekati Esau, doa gigihnya untuk berdoa kepada Tuhan, menyerahkan semua yang telah ia atur, dan Tuhan menyertai. Kita mempunyai kesan seolah-olah Yakub hendak menggunakan harta untuk menenangkan hati Esau. Ternyata bukanlah demikian. Secara mikro, kecil, realitas di lapangan kelihatan demikian. Tetapi kalau kita melihatnya secara makro dari rencana Allah yang besar, ternyata tidak. Karena Tuhan yang menyuruh ia kembali ke rumah keluarganya. Jalan-jalan yang ia lalui itu adalah jalan-jalan yang telah direstui oleh Tuhan. Kita telah mengikuti sebagian kecil kisah hidup Yakub ketika dia kembali dari rumah Laban menuju rumah keluarganya. Ada banyak hal-hal positif yang menandakan bahwa terjadi transformasi atau perubahan di dalam hidup. Ia memiliki hati, ia memiliki kerinduan yang besar untuk berdamai dengan kakaknya Esau. Dalam menghadapi persoalan yang berat, ia memiliki hikmat dan strategi dan penyerahannya luar biasa kepada Tuhan. Dan bahkan dia begitu bergumul dengan Tuhan sehingga terjadi transformasi atau perubahan di dalam dirinya. Secara fisik, ia harus pincang kakinya sebagai tanda keadaannya yang baru. Namun secara rohani dia mengalami hal yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Bahwa namanya bukan lagi Yakub, tetapi Israel, yang berarti engkau telah bergumul dengan Allah. Sekarang kita memikirkan apa yang dapat kita peroleh dari renungan atau kisah Yakub ini. Apa yang Tuhan kehendaki dari kita? Transformasi atau perubahan seperti apakah yang akan terjadi dalam hidup kita? Atau apakah kita memiliki kerinduan untuk merubah hidup kita? Di dalam kehidupan setiap hari kita melihat ada orang yang ingin agar keadaannya bisa berubah. Ada juga yang menginginkan agar orang lain berubah, tapi dia sendiri tidak memikirkan perubahan apa yang dapat terjadi di dalam kehidupannya. Ternyata dalam kehidupan ini tidak semua hal yang dapat kita kerjakan atau tidak semua hal dapat kita rubah. Ada hal-hal yang bisa kita rubah dalam hidup kita, tetapi ada juga hal-hal yang tidak dapat dan tidak bisa kita rubah.
Mari kita lihat yang pertama, apa saja yang bisa kita rubah dari kehidupan kita. Kita sering mendengar ada orang yang berkata begini, dari dulu saya memang sudah lahir begini. Saya lahir dan bertumbuh dalam keluarga yang demikian. Oleh karena itu bentuk atau struktur jiwanya memang demikian. Ada yang mengatakan bahwa tidak perlu ada orang yang campur tangan dalam hidup saya. Masa bodoh karena memang inilah saya, demikianlah hidup saya, tidak perlu orang berurusan dengan hidup saya. Apakah pernyataan seperti ini benar? Sabar dulu jemaat yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan berkata bahwa memang kita awal mula dicipta oleh Tuhan itu segambar dengan rupa Allah. Segambar dengan rupa Allah artinya kita memiliki sifat-sifat yang ada pada Allah, kasih, kebaikan, dan sebagainya. Namun firman Tuhan juga berkata bahwa kita jatuh dan dalam dosa, sehingga tabiat dosa itu juga menguasai hidup kita. Namun firman Allah juga tidak berhenti di situ. Firman Allah memberikan harapan kepada kita bahwa Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menebus manusia yang berdosa. Dan kita yang telah percaya dan menerima Ia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka proses penebusan, proses pengudusan terjadi dalam hidup kita. Bahwa ada harapan untuk kita berubah dari hal-hal yang bisa kita rubah dalam hidup kita. Mari kita lihat apa saja yang bisa kita rubah dalam hidup kita. Yang pertama, perkataan yang salah. Bukankah dalam hidup kita ada banyak kata-kata kita yang bisa melukai? Banyak kata dan ucapan kita dapat menusuk hati banyak orang. Seseorang pernah mengatakan bahwa kata-kata yang kasar itu seperti peluru yang lepas dari laras senjata dan tidak bisa ditarik lagi, yang ada hanya korban. Banyak kita mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan. Banyak orang tua mengeluarkan kata-kata yang merendahkan anak. Mereka mengatakan anak bodoh, goblok, anak kebun binatang, dan sebagainya. Ada banyak orang tua yang membanding-bandingkan anaknya satu dengan yang lain. Dibilang sama si adik, kamu tidak seperti kakakmu. Kakak dibilang tidak seperti adikmu ini. Membanding-bandingkan. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, kebanyakan kata-kata kita yang sia-sia. Firman Tuhan berkata di dalam Amsal pasal 18 ayat 21, jawaban yang lemah lembut meredahkan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan amarah. Yang dapat kita rubah dalam hidup kita adalah kata-kata kita yang kasar, kata-kata kita yang sia-sia, ucapan-ucapan kita yang menyakitkan, perbandingan-perbandingan. Orang tua melakukan perbandingan antara anak satu dengan yang lain merupakan hal yang menyakitkan bagi kehidupan anak-anak. Kita bisa merubah hal ini. Yang kedua yang bisa kita rubah dalam hidup kita adalah sifat-sifat egois, tinggi hati, sombong, menganggap rendah orang lain adalah sikap atau sifat yang buruk. Dapat kita rubah. Tuhan dapat menolong kita untuk merubah hal-hal tersebut menjadi hal yang baik di dalam hidup kita. Kita bisa memiliki sifat yang buruk, merendahkan orang lain. Bahkan di dalam diri kita bisa timbul iri hati. Kita iri oleh karena orang lain berhasil, oleh karena orang lain berhasil dalam karir dan sebagainya. Firman Tuhan berkata orang demikian. Amsal pasal 14 ayat 30b mengatakan, iri hati membusukkan tulang. Iri hati, iri, cemburu, dengki membusukkan tulang. Ini biasa bahasa kiasan untuk menjelaskan tidak baik untuk kesehatan. Orang yang iri, orang yang cemburu, orang yang dengki itu mudah sakit. Firman Tuhan berkata, iri dan dengki membusukkan tulang. Kita dapat merubah hidup kita. Kita dapat
merubah atau meninggalkan, membuang sifat-sifat seperti ini. Yang ketiga yang bisa kita rubah dalam hidup kita itu adalah cara berpikir yang sia-sia. Pikiran yang tidak berguna, berpikir hal-hal yang kosong, hal-hal yang tinggi, hal-hal yang tidak bisa dicapai. Kita berpikir hal-hal yang negatif. Para psikolog mengatakan pikiran itu adalah medan pertempuran. Kita bisa memikirkan hal-hal yang buruk. Hal-hal ini bisa kita rubah dan kita tinggalkan. Kemudian yang berikut, apa yang tidak bisa kita rubah di dalam hidup ini? Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, kita tidak bisa merubah keadaan. Tiba-tiba ada kesusahan, situasi yang terjadi di tengah hidup kita, di tengah-tengah masyarakat, keadaan itu tidak bisa kita rubah. Saat ini kita berada dalam keadaan COVID-19 dan ternyata siapapun tidak dapat merubah keadaan ini. Pendeta berdoa untuk menengking, menolak COVID-19. Ada pendeta yang berdoa mengatakan bahwa pada pasca tahun ini COVID itu sudah berakhir, tapi ternyata itu tidak terjadi. Berapa banyak pendeta yang meninggal oleh karena COVID-19. Jadi ternyata pendeta tidak bisa untuk melakukan hal seperti itu. Keadaan ini tidak bisa kita rubah. Keadaan ini yang bisa merubah itu hanya Tuhan. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya di dalam keadaan ini, kita hanya bisa berdoa dan menanti anugerah Tuhan. Firman Tuhan berkata, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Artinya apa? Di dalam situasi yang mana kita tidak bisa merubah keadaan itu, maka ada firman Tuhan bagi kita. Tuhan menyediakan segala sesuatu yang baik bagi kita. Kalau Tuhan mengizinkan untuk kita bertahan dalam suatu keadaan, puji Tuhan, itu yang bisa kita lakukan. Keadaan, kita tidak bisa merubah keadaan. Yang kedua, kita tidak bisa merubah orang lain. Kebanyakan kita kecewa dan marah oleh karena orang lain tidak bisa berubah. Kadang-kadang kita marah oleh karena seseorang kok sudah didoakan, kok belum berubah. Kita tidak bisa merubah, kita hanya bisa berdoa agar Tuhan merubah seseorang. Jangan coba-coba untuk merubah orang lain, maka saudara akan kecewa. Hanya Tuhanlah yang berkuasa dan sanggup untuk merubah hati dan hidup seseorang. Tanggung jawab kita adalah mengasihi orang itu dan berdoa kepada Tuhan. Kemudian yang ketiga, kita tidak bisa merubah masa lalu kita. Masa lalu kita seperti apa, kita tidak bisa merubahkannya. Masa lalu hanya menjadi bagian pelajaran untuk hidup hari ini dan bekal untuk hidup hari esok. Kiranya firman Tuhan hari ini menjadi berkat bagi kita. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur dan memuji-Mu. Kami telah mendengarkan firman. Biarlah Tuhan yang merubah hidup kami. Dan biarlah perubahan-perubahan itu juga akan mendatangkan berkat bagi kami. Hamba berdoa agar semua jemaat Tuhan yang mengikuti dan mendengarkan firman Tuhan ini diberkati oleh Tuhan. Biarlah kami merenungkan firman ini, kami memikirkan transformasi atau perubahan seperti apa yang dapat terjadi dalam hidup kita, di dalam hidup kami. Apa yang harus kami rubah dan apa yang tidak bisa kami rubah. Biarlah kami mengerjakannya sesuai dengan porsi dan juga pertolongan dari Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mazmur 20 ayat 4 berbunyi demikian. Kiranya diingatnya segala korban persembahanmu dan disukainya korban bakaranmu. Jemaat Tuhan Yesus, persembahkanlah korban syukur kita kepada Allah yang mengasihi kita. Mari kita berdoa. Terpujilah Allah yang rahmani. Kiranya kuasa berkat-Mu menguduskan dan memberkati persembahan kami ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Thank you.
Kita buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan baik yang Dia persiapkan sebelumnya. Dia mau kita hidup dalamnya, berlari-lari pada panggilannya, berjalan-jalan dalam rancangannya, berlari-lari pada tujuannya, berjalan-jalan dalam kehendaknya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur atas pertolongan-Mu bagi kami sepanjang ibadah ini. Kami berdoa kepada jemaat Tuhan yang sedang mengalami kesulitan pergumulan dalam hidup mereka. Kami berdoa agar Tuhan memberikan kekuatan dalam menghadapi hidup yang berat. Kami juga berdoa agar dalam kehadiran-Mu mereka makin mengenal dan percaya kepada Engkau, Tuhan yang berkuasa. Kami sangat percaya kepadamu karena Engkau adalah Allah Immanuel, Allah yang senantiasa menyertai kami. Jemaat yang Yesus kasihi, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.